Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tabipun. Tabipun. Perkenalkan, saya Restiana Lusika Sari, CGP Angkatan ke-8 dari SMA Negeri 2 Kota Agung. Saya Sukmana Homsun, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Wonosobo. Saya Yusnia, CGP Angkatan 8 dari SDN 1 Kampung Kota Agung. Kami bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berisikan tentang praktik coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabarnya hari ini Bu Uci? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah Bu Uci. Bu Uci di sini akan melakukan proses coaching dengan Ibu Ocun ya. Baik, saya sebagai pengamat sebelum melakukan coaching di sini ada praobservasi yang harus kita lakukan. Ingin sharing tentang rubrik penilaian Bu Uci. Bisa ya Bu Uci ya? Iya, bisa Bu. Baik Bu Uci. Di sini nanti saya akan memberitahukan bahwa dalam proses coaching ini nanti ada namanya alur tirta, di mana alur tirta ini alurnya adalah yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian ada sesuai dengan prinsip coaching juga, yaitu kemitraan, kemudian percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu Bu Uci. Nah, dari beberapa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dari ketiganya, yaitu ada namanya hadir sepenuhnya atau present, kemudian mendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Bu. Jadi pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan ketiga-tiganya Bu, yaitu presence, kehadiran sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan juga satu lagi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi dalam proses coaching kali ini Bu Uci akan mengembangkan ketiga kompetensi coaching itu ya Bu ya, dari present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan selanjutnya adalah apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bu Uci capai dari sesi coaching kali ini? Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi khusus yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Bu Uci. Semoga nanti dalam proses coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Uci ya. Oke, silahkan Bu Uci untuk melakukan proses coaching dengan coach Bu Uci. Ya, terima kasih kesempatannya Bu. Baik. Assalamualaikum Bu Ocun. Waalaikumsalam Bu Uci. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok terlihat murung ya wajahnya? Iya Bu, saya lagi bad mood ini Bu. Kesel pikir, kesel badan, kesel fisik, kesel segala-galanya Bu. Oh gitu ya Bu. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Iya sih Bu, sebetulnya banyak Bu. Karena kan kalau di sekolah itu terbatas ya Bu ya, saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Iya.
Ya, boleh. Ibu boleh curhat kepada saya ya Bu hari ini ya Bu. Eh, Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dengan percakapan kita hari ini Bu? Saya itu mengharapkan apa ya, mood saya untuk datang ke sekolah mengajar itu lebih baik lagi, Bu. Iya. Eh, Memangnya apa kondisi apa yang Ibu rasakan saat ini? Jadi gini ya, Bu ya. Saya itu terkadang bingung menangani anak-anak yang ada di kelas gitu ya, Bu ya. Dalam arti saya sudah berupaya menampilkan kegiatan pembelajaran yang menarik menurut saya ini ya, Bu ya. Misalkan kalau Ya, di IPA itu kan ada prakteknya, saya sering menggunakan video, terkadang juga apa namanya, studi kasus lah gitu ya Bu ya. Tapi kelas-kelas lain itu pada keluar masuk gitu Bu, ikut apa ganggu lah, ganggu banget gitu Bu. Jadi seharusnya saya bisa fokus ngajar, ini malah fokus ke anak-anak yang pada di luar ganggu itu Bu. oh seperti itu. Jadi eh, Ibu sudah memberikan pembelajaran yang apa istilahnya sudah maksimal di dalam kelas, tetapi ada anak-anak lain yang mengganggu ya Bu ya, mengganggu Iya Bu, pembelajaran Ibu dalam kelas ya Bu ya. iya Bu. Jadi situasi seperti apa yang Ibu inginkan Bu? Yang saya harapkan itu belajar itu lebih kondusif lah. Jadi fokus ke anak, anak fokus ke guru, kemudian lingkungan sekolahnya itu lebih mendukung gitulah Bu untuk proses pembelajaran. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut Ibu ada ide tidak Bu? Eh, apa ya Bu ya? Karena kan kebetulan yang anak-anak mengganggu di kelas saya itu mereka di kelasnya tidak ada gurunya Bu. Mereka bilangnya jam kosong Bu, jam kosong Bu gitu kan. Iya. Jadi karena kan saya termasuk guru muda ya Bu ya, dan yang sering nggak masuk itu guru senior gitu. Terkadang saya mau mengingatkan itu merasa canggung gitu lah Bu. Dikiranya nanti sok-sokan atau gimana gitu Bu. Ya, jadi kira-kira seperti apa ya Bu untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Eh, Pikir saya itu saya ingin apa ya, meningkatkan motivasi guru-guru itu datang ke kelas gitu kan ya, sehingga anak-anak ini tetap bisa memperoleh pendidikan dari gurunya gitu Bu. Eh, Kira-kira Bu ya, bagaimana cara untuk memunculkan motivasi kepada guru-guru tadi? Kami itu kan setiap bulan tuh ada kegiatan evaluasi ya Bu ya, evaluasi kinerja gitu kan ya. Mungkin nanti di rapat saya mengungkapkan lah ya isi hati saya ya, bukan dalam arti mau menjas guru ini seperti itu gitu ya Bu ya. Cuman kan kita hanya membukakan pemikiran lah ya. Nanti saya berupaya lah ngomonglah di rapat gitu, nanti minta bantuan teman lain gitu untuk saling mendukungnya Bu. Oke, oke. Jadi dari rencana Ibu tadi, langkah Ibu selanjutnya apa Bu? Mungkin nanti saya akan komunikasikan dulu ya Bu ya, pertama dengan wakil kurikulum, apa keluh kesah saya, kemudian saya sampaikan pada kepala sekolah, sehingga nanti waktu kegiatan rapat itu saling melengkapi lah Bu, bagaimana untuk memotivasi guru tersebut. Oke, jadi Ibu akan menyampaikan gagasan tadi itu di rapat ya Bu ya. Ya, Kira-kira kapan akan dilaksanakan rapat di sekolah Ibu? Di rapat sekolah. itu biasanya awal bulan ya Bu ya, ini sudah di penghujung bulan, kemungkinan nanti awal bulan itu langsung saya sampaikan di situ Bu, di dalam kegiatan Ya, rapat. iya. Jadi pihak siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam hal ini Bu? Pastinya dukungan wakil kurikulum, kepala sekolah, dan saya meminta bantuan teman saya yang dianggap ya apa ya, dituakan lah Bu, dituakan dan bisa jadi panutan, dan memang beliau itu sosok yang istilahnya disegani lah di sekolah. Oke Bu, jadi dari permasalahan Ibu tadi, apakah sudah diperoleh suatu solusi Bu? Ya, dari percakapan kita ini saya mendapatkan apa ya, yang sesuatu hal awalnya saya tidak bisa membayangkan sampai sebegitu dalam gitu ya Bu ya, karena kan saya takut gitu ya, takut dikira sok-sokan gitu Bu ya. Terima Mm. kasih ya Bu Uci ya, sudah mencerahkan Bu. Ya, jadi bagaimana setelah kita berbicara tadi, perasaan Ibu bagaimana?
Saya jauh lebih lega ya Bu ya, karena tadi saya mendam sendiri, bingung mau ungkapkan dengan siapa. Jadi setelah bertemu dengan Bu Uci itu, saya sekarang bisa lebih lebih lega lagi dan bisa eh, menghadapi permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu sudah menyimpulkan hasil dari percakapan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, Dan amin. ya, dan guru-gurunya termotivasi untuk masuk ke dalam kelas ya Bu ya. Ya, ya Bu. Terima kasih banyak Ya, ya Bu Uci ya. ya. Oke, semoga tidak murung lagi ya Bu ya. Ya, ya Bu, ini Iya, saya selalu. termotivasi ya, sehingga nanti bisa Iya, apa good mood lah Bu. iya. Selalu bahagia Bu ya. Iya, terima kasih Ya, Bu Uci. oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Uci. Iya, halo juga Bu Nia. Oke, sudah selesai ya proses coachingnya. Oke. Sudah Bu. Oke Bu Uci, setelah proses coaching di sini saya akan menanyakan pasca observasi ya Bu Uci ya. Tadi sudah saya amati bahwasannya Bu Uci sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bu Uci. Nih, yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Uci inginkan? Ya. Jadi tadi saat melakukan coaching itu yang saya rasakan saya sudah menggunakan alur tirta ya Bu, sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi dan sudah menanyakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coach tadi. Nah, indikator yang sudah saya capai, saya tadi sudah bisa mengidentifikasi masalah dan juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali ya Bu Uci ya. Kemudian untuk ketiga kompetensi tentang kompetensi coaching yang dari awal tadi Bu Uci ingin capai, kira-kira nih dari ketiga kompetensi itu kompetensi mana yang akan Ibu Uci ingin kembangkan? Ya. Tetap yang dua tadi ya Bu ya, saya ingin lebih lagi mengembangkan memberikan pertanyaan yang kreatif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Uci ya. Kesimpulannya, hasil Uci hari ini seperti apa nih Bu Uci? Ya, hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi terhadap coach saya, beliau sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu, Bu. Oke, baik sekali ya Bu Uci ya. Oke Bu Uci, kita akhiri perjumpaan kita kali ini ya Bu Uci ya. Semoga kita selalu sehat dan kita selalu dimudahkan dalam kita mendidik anak-anak kita di sekolah. Baik Bu Uci, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.